Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, menolak Tuhan. Sering kita mendengar bahwa relasi antara pribadi dengan pribadi atau keluarga dan keluarga kurang harmonis karena iri hati. Seseorang atau sekelompok orang iri hati karena melihat orang lain sukses dalam banyak hal, misalnya jabatan dan karirnya naik, harta benda semakin banyak, pengaruh sosial cukup kuat, mempunyai reputasi yang baik, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang iri hati itu? Mereka merencanakan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya. Injil mengisahkan bahwa Yesus ditolak oleh para pendengarnya karena dia adalah anak Yusuf, si tukang kayu. Penolakan ini membuat Yesus tidak dapat melakukan mujizat apapun di Nazaret. Namun, melalui peristiwa ini, Yesus mengajar kita bahwa meskipun suatu saat kita ditolak, kita tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak dapat memaksa orang untuk menerima kita, dan kita mesti bersikap sabar serta tetap menjalankan misi kenabian kita apapun bentuknya. Yesus sudah melakukan banyak hal besar dan mengajar dengan penuh hikmat, namun banyak orang masih belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sungguh heran atas ketidakpercayaan mereka. Hal ini memberi pesan kepada kita bahwa untuk menerima Yesus sungguh diperlukan iman yang besar. Yesus mau meluruskan cara pikir dan beriman orang sekampungnya. Yesus menegaskan bahwa justru dalam hal-hal biasa dan sederhana, kuat kuasa Allah berdaya ampuh. Sebab dalam dirinya sendiri, Yesus tetap mampu melakukan sesuatu. Iman yang teguh akan Yesus membuat kita semakin bertumbuh bersama dengan orang tanpa membeda-bedakan sesama yang ada di sekitar kita. Saudara yang terkasih, kita telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menerimanya sebagai penyelamat. Tetapi dalam praktek hidup, mungkin kita bersikap seperti orang-orang Nazaret. Ketidakpercayaan kepadanya serta sikap hidup yang berseberangan dengan perintah-perintahnya adalah bukti penolakan kita terhadap Yesus.
Menerima Yesus berarti selalu mengandalkan Dia dalam segala pergulatan hidup kita, serta berusaha hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.